Sobat milenial, kita lanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk rangkaian konveksi dengan menyusun neraca lajur. Jadi setelah kita selesai membuat jurnal penyesuaian, kemudian diposting ke dalam buku besar. Ini tandanya sudah diposting ya, kalau kolom ref ini sudah terisi. Langkah berikutnya kita akan menyusun neraca lajur atau worksheet ya. Jadi worksheet di sini ada worksheet 10 kolom. Ada kolom trial balance, kemudian adjustment, adjusted trial balance, kemudian income summary, dan ada balance sheet. Semuanya debit dan kredit. Cara pengisiannya untuk kolom trial balance ini bisa kita ambil dari data neraca saldo per 31 Desember 2021 ini. Bisa kita kopikan dari sini ya. Ini bisa saya blok seluruh data sampai sini ya, terakhir income tax expense, kemudian tekan Ctrl C atau copy dan pindahkan ke WS atau worksheet dan masukkan di kolom cash in bank yang sebelah debit ini. Kemudian kita pilih pakai paste spesial. Ini angkanya sudah masuk. Jadi kita cek dulu sampai bawah. Kita jumlahkan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah balance atau tidak antara debit dan kredit. Kemudian kita kopikan ke sebelah 3028475. Jadi sudah balance ya antara debit dan kredit. Kemudian selanjutnya kita masukkan untuk adjustment. Jadi kolom adjustment ini akan diperoleh dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ini. Ini akan kita masukkan satu persatu ke dalam worksheet kolom adjustment ini. Agar mudah kita mengisinya, kita split monitor menjadi dua bagian. Jadi yang sebelah sini worksheet, yang sebelah sini kita ambil untuk adjustment entries-nya. Kemudian sekarang kita masukkan masing-masing saldo akun yang ada di debit kredit ini ke dalam adjustment yang ada di worksheet ini. Jadi sebagai contoh di sini yang pertama adalah cash in bank, maka kita cari di sini untuk akun cash in bank. Jadi ini yang paling atas ya, cash in bank di sebelah debit ya, maka kita masukkan di sini di sebelah debit cash in bank. Dan kita enter. Dan yang berikutnya di sini bank service desk. Maka kita cari akun bank service desk. Ini ya. Kita masukkan di sini sama dengan, dan yang sebelah kreditnya interest revenue ya. Jadi kita masukkan di sini sebelah kredit. Kemudian di sini ada actual factory overhead cost. Kita cari akun aktual factory overhead cost ini ya. Kita masukkan 3 juta ya. Kemudian ada store supplies expense, kita masukkan ini store supplies expense 2 juta, dan kemudian di sini ada office supplies expense, kita masukkan. Dan yang selanjutnya di sebelah kredit nih ada factory supplies, kita masukkan di sini ya, factory supplies di kolom kredit, kita masukkan di sini kredit. Kemudian store supplies dan berikutnya office supplies. Kemudian kita lanjut yang bawahnya lagi, di mana di sini ada actual factory overhead cost. Ya, actual factory overhead cost. Karena sebelumnya di sini sudah ada, maka kita tambahkan saja 700 ya. Atau kita pindahkan yang semua actual factory overhead cost semuanya dulu. Jadi nanti tidak berulang-ulang. Kemudian ini ada lagi. Kemudian ini lagi. Kemudian ini lagi actual factory overhead cost.
habis ya, karena ini di sebelah kredit. 9.450.000. Kemudian kita lanjutkan untuk yang akun berikutnya tadi, depreciation expense store building. Ini ya, sebelah debit. Kemudian untuk depreciation office building, dan di kreditnya akumulasi depreciation building. Sebelah kredit. Kemudian di sini aktual tadi sudah, sekarang kita masukkan akumulasinya ini. Akumulasi depreciation factory equipment ya. 1.250.000 kita masukkan di kredit. Kemudian kita masukkan yang ini dulu ya, akumulasi depreciation of equipment, kebetulan di sebelah bawah yang sini untuk yang storage ini ya. Kemudian ya, akumulasi depreciation store equipment. Kemudian untuk depreciation office equipment, kemudian depreciation vessel. Baru kita masukkan yang sebelah debitnya. Yang pertama di sini ada depreciation expense store equipment, karena yang aktual factor overhead cost ini tadi sudah. Di sini ya, store equipment. Kemudian office equipment. Kemudian vehicle, akumulasi depreciation vehicle. Dan berikutnya di sini ada salary sales expense. Ini ya, kita masukkan di debit sini. Kemudian salaries general and administrative expense kita masukkan 6.400.000 di sini. Dan untuk yang aktual tadi sudah kita masukkan. Sekarang kita masukkan hutang gaji dan upahnya. Ini ya, backend salaries payable di sebelah kredit. Berikutnya di sini untuk aktual factor overhead cost tadi sudah, masukkan electric, water and expense. Kemudian di kreditnya ini ada electric, telephone and water payable. Kita masukkan ini dulu, ini akunnya. Kemudian baru kita masukkan yang expense-nya untuk listrik, air dan telepon. Ini ya, kita masukkan di sebelah debit. Kemudian sini ada value added tax paid out. Kita cari akunnya. Ya, sebelah ini adjustment di sebelah debit. Kemudian ini VAT payable di sebelah kredit. Ini ada VAT payable, kita masukkan sini di sebelah kredit. Dan di sini ada value added tax paid in di sebelah kredit ya, ini ya, ini kredit. Dan berikutnya di sini ada insurance expense dan private insurance. Kita cari ya, ini untuk private insurance-nya sebelah kredit ya, kita masukkan 600. Dan untuk insurance expense-nya kita masukkan di sebelah debit. Kemudian di sini ada income tax expense dan income tax payable. Kita masukkan income tax expense ya, ini paling bawah ya. Kemudian kita masukkan income tax payable sebelah kredit. Dan berikutnya di sini ada cost of goods sold. Kita masukkan di sebelah debit. Kemudian ada update factory overhead cost. Ini ya. Ini update factory overhead cost. Jadi yang ini sebelah debit. Kemudian di kreditnya actual factory overhead cost, ini di sebelah kredit. Kita masukkan di sebelah kredit sini. Tadi sudah habis ya. Sekarang kita cek apakah
jumlahnya sudah balance atau antara debit dan kredit, kita ketik di sini sama dengan sum, kemudian kita dari income tax expense ke atas sampai dengan cash in bank. Kemudian kita enter 62063.750, kita kopikan ke sebelah 62063.750, berarti sudah balance ya, sama dengan yang ada dalam jurnal penyesuaian ini. Artinya data sudah masuk semua ke dalam neraca lajur. Sekarang kita perbesar untuk tampilan di monitornya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengisian adjusted trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Ini nanti akan diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan antara trial balance dengan adjustment. Ketika nanti ada di trial balance ini debit, kemudian di adjustment debit, maka dia akan ditambahkan. Kemudian ketika ada di trial balance credit dan di adjustment credit juga akan ditambahkan di sini ya. Tapi nanti ketika di trial balance debit kemudian di adjustment credit berarti akan dikurangkan, dan ketika di trial balance credit dan di adjustment debit dia juga akan dikurangkan. Jadi data ini lumayan banyak ya jika kita lihat ke bawah ini. Maka untuk pengisian di sini saya menggunakan rumus ini nanti secara otomatis semuanya bisa terisi tanpa kita harus menghitung secara manual. Rumus yang dapat kita gunakan di sini sama dengan if ya, atau jika trial balance debit kemudian ditambah dengan adjustment debit dikurang dengan trial balance credit dikurang dengan adjustment credit lebih besar dari trial balance credit ditambah dengan adjustment credit dikurang dengan trial balance debit dikurang adjustment debit, maka isilah dengan trial balance debit ditambah dengan adjustment debit dikurang dengan trial balance credit dikurang dengan adjustment credit. Kemudian selain itu isilah dengan 0 ya. Kemudian kita enter ya, masuk yang sebelah debit. Kemudian yang sebelah kredit kita buat rumus yang sama dengan if jika trial balance credit ditambah dengan adjustment credit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit lebih besar dari trial balance debit ditambah adjustment debit dikurang trial balance credit dikurang adjustment credit, maka isilah dengan trial balance credit ditambah adjustment credit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit. Selain itu isilah dengan 0. Kemudian kita enter. Dan ini masuk rumusnya. Kemudian dari rumus yang sudah kita buat ini, kita bisa mengkopikan ke baris-baris berikutnya ya untuk menghitung akun yang berikutnya ini tanpa kita harus menghitung secara manual satu per satu atau harus membuat rumus satu per satu. Maka kita sorot kedua rumus yang ada di debit dan kredit ini, kemudian bisa di copy, bisa tekan kopikan, kemudian sorot ke bawah sampai dengan yang terakhir income tax expense dan kita pastekan. Secara otomatis dapat kita lihat di sini terisi dengan sendirinya tanpa kita harus menghitung satu per satu. Kemudian jika ini sudah selesai, kita jumlahkan dulu, kita pastikan bahwa angka yang masuk ke dalam adjusted trial balance ini sudah benar. Kita kopikan aja dari yang sebelah. Kita lihat apakah sudah sama. 3.031.823.750. 3.031.823.750. Berarti sudah benar nih untuk adjusted trial balance-nya. Kemudian selanjutnya kita isi untuk income summary. Jadi income summary ini perlu diingat bahwa isinya adalah akun pendapatan dan akun beban. Kan dapat kita lihat di dalam worksheet di sini yang termasuk ke dalam kolom income summary bisa kita ambil mulai dari akun 4 yang kode awalnya 4 ini. Artinya dia adalah pendapatan. Karena kalau yang 3 ke atas dia adalah modal, hutang dan aset. Kita mulai dari 4 ini untuk sales of finished
inventory atau penjualan barang jadi, kita masukkan rumus di sebelah debit ini, kita ketik aja sama dengan ya yang debit, kemudian yang kredit pun sama dengan yang kredit sini. Jadi datanya diambil dari adjusted real balance ini, kemudian kita enter dan ini kita kopikan ke bawah tanpa harus memindahkan satu persatu. Kemudian bisa kita klik paste atau paste ya. Kemudian yang kolom balance sheet sini tentu isinya di sini adalah aset, hutang dan modal tadi. Berarti kode akun mulai dari 1 sampai dengan 3. Ya, kita ketik di sini sama dengan, kita ambil dari yang adjusted real balance ini sebelah debit. Kemudian yang kredit pun sama dengan kita ambil yang sebelah kredit ini. Kemudian dari dua rumus ini kita sorot, Ctrl C kita kopikan ya. Kemudian kita blok ke bawah sampai dengan akun ketiga ini, akun yang nomor awalnya 3. Karena kalau awalnya 4 tadi sudah masuk ke dalam income summary ya. Kemudian kita pastekan di sini. Secara otomatis dapat dilihat di sini sudah terisi untuk kolom balance sheet. Kemudian sekarang kita hitung jumlah dari masing-masing kolom di sini ya. Kita kopikan saja dari sebelah sini, Ctrl C sampai dengan yang paling ujung dan Ctrl V. Yang income summary antara debit dan kredit lebih besar kredit, artinya berarti ada laba bersih. Kemudian yang balance sheet masih besar debitnya, artinya ada laba bersih. Dan selisih antara income summary dengan balance sheet ini nanti harus sama. Ketika saudara menghitung tidak sama, berarti hasilnya salah. Perlu dilakukan perhitungan ulang lagi. Kita cek lebih dahulu, kita ketik sama dengan di sini jumlah income summary kredit kita kurangkan dengan jumlah income summary debit. Kemudian yang di sebelah kredit sini juga balance sheet sama dengan jumlah balance sheet debit dikurang jumlah balance sheet kredit ya. Kita enter. Apakah jumlahnya sama? Di sini 286.821.250. 286.821.250 berarti sudah sama ya. Sekarang bisa kita jumlahkan di sini untuk menghitung grand totalnya. Kemudian ini bisa kita kopikan. Jadi nanti hasil debit dengan kredit income summary harus sama. Kemudian debit dan kredit balance sheet juga harus sama ya. Dapat dilihat di sini sudah sama. Dan selisih yang 286.821.250 ini disebut dengan net earning ya, atau laba bersih. Jadi inilah cara menyusun neraca lajur atau worksheet untuk Tangaya konveksi